Jika puluhan tahun silam bom Hiroshima di Jepang membuat gempar dunia, baru-baru ini Lebanon juga ikut merasakannya setelah ledakan besar yang terjadi di negara mereka. Ledakan itu muncul dengan asap berbentuk awan jamur yang banyak disebut mirip ledakan bom atom yang terjadi di Hiroshima, Jepang puluhan tahun silam. Puluhan orang tewas dan terluka dalam kejadian itu, termasuk kerusakan pada gedung, rumah, ruas jalan, dan kendaraan bermotor yang sedang lalu lalang di sekitarnya. Guncangan dan dentuman dari ledakan besar yang terjadi di Beirut, ibu kota Lebanon, yang kabarnya sampai terdengar hingga negara tetangganya Siprus. Padahal jarak kedua negara ratusan mil jauhnya. Ledakan itu juga mengakibatkan gempa bumi berkekuatan 3,3 skala Richter di Beirut. Padahal jauh sebelum kasus ledakan. Beirut adalah salah satu destinasi wisata populer di dunia yang sampai disebut kota Paris di Timur Tengah. Julukan itu disematkan pada Lebanon karena penjajah Prancis sempat menginvasi negara ini pada masa Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Beirut menjadi pusat gerakan politik dan intelektual. Seiring perjalanan waktu, apiknya perpaduan budaya dunia Barat dan Timur ikut membuat Beirut menjadi kota yang ramah turis bagi wisatawan mancanegara. Melihat kondisi Lebanon yang semrawut, beberapa negara telah mendesak warga negaranya meninggalkan Lebanon karena khawatiran akan konflik yang lebih luas di Timur Tengah semakin meningkat. Hingga saat ini semakin banyak penerbangan yang dibatalkan atau ditangguhkan di satu-satunya bandara yang dimiliki Lebanon. Kini Lebanon menjelma sebagai negara kecil yang hidup dalam bayang-bayang kemiskinan hingga krisis karena perang. Konflik itu diperparah dengan masalah lain yang terus muncul dan tidak kunjung selesai. Salah satunya adalah kasus perdagangan manusia yang terus merajalela dan memerlukan perbaikan di sektor hukum untuk menyelesaikannya. Pemerintah Lebanon pun sedang meningkatkan upayanya untuk menghentikan perdagangan manusia. Namun negara dengan jumlah penduduk 5,49 juta jiwa itu tetap berada di peringkat kedua menurut laporan perdagangan manusia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Angka itu membuat Lebanon belum memenuhi standar minimum untuk menghapus angka perdagangan manusia. Korban dalam perdagangan manusia ini adalah kelompok tertentu seperti pengungsi Suriah, migran ilegal, pekerja rumah tangga, hingga selebritis. Mereka berhasil dikelabui oleh iming-iming diberikan pekerjaan dan gaji yang besar. Para pengungsi yang datang ke negara ini juga mudah sekali tergiur karena krisis yang melanda mereka. Sementara itu, angka kemiskinan di Lebanon meningkat lebih dari 3 kali lipat selama dekade terakhir dan mencapai 44% dari total populasi. Berdasarkan survei rumah tangga baru-baru ini dari 5 provinsi di Lebanon, terdapat 1 dari setiap 3 warga Lebanon di wilayah-wilayah tersebut dilanda kemiskinan pada tahun 2022. Krisis lainnya juga sangat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Lebanon untuk memproses dokumen hukum, seperti paspor adalah kekurangan kertas. Iya, fakta satu ini cukup miris dan selama beberapa waktu, lembaga negara, kementerian, dan notaris mengalami kekurangan kertas dan stempel resmi untuk melakukan transaksi. Padahal mereka masih sangat bergantung dengan pemberkasan offline saat melakukan transaksi, membayar tagihan, dan aktivitas lainnya. Kekurangan kertas ini bahkan membuat ribuan transaksi resmi dihentikan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, mereka terpaksa membeli kertas A4 dan stempel resmi secara ilegal agar dokumen mereka bisa diproses. Tentu kabar jika Lebanon sedang mengalami krisis kertas akan membuat pusat percetakan buku dunia juga ikut mengalami krisis. Pasalnya hingga saat ini, terdapat setidaknya 700 percetakan Lebanon yang melayani pasar internasional, menjadikan negara mungil Timur Tengah ini sebagai pemilik penerbitan terbesar dan terbanyak di dunia yang berpusat di kota Beirut. Jumlah itu pun masih jauh di atas Mesir yang berhasil menempati peringkat kedua dan diikuti Suriah dan Yordania di peringkat ketiga dan keempat. Jadi nggak heran kalau UNESCO pada tahun 2009 menetapkan Beirut sebagai ibu kota buku dunia. Namun di balik itu, hingar-bingar kota Beirut tetap berlangsung. Ketika mendengar tentang pesta dan kehidupan malam, Timur Tengah mungkin bukan negara pertama yang muncul di pikiran.
Tapi seperti halnya banyak wilayah lain di dunia, budaya Timur Tengah ternyata juga beragam. Di satu sisi memang benar bahwa Arab Saudi adalah salah satu negara paling terkenal di seluruh dunia. Tetapi pada saat yang sama, negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Lebanon, Turki, Uni Emirat Arab, dan bahkan Oman mampu menarik lebih banyak wisatawan barat setiap tahun. Kota-kota tertentu di negara-negara tersebut bahkan dikenal sebagai kiblat kehidupan malam di negara-negara Timur Tengah, salah satunya adalah kota Beirut, Lebanon. Kota terbesar di Lebanon bahkan sudah diakui sebagai pusat kehidupan malam sejak pertengahan 1990-an. Meski dilanda ketegangan yang sedang berlangsung dengan Israel, serta ancaman dari serangan yang hampir sering terjadi dan kelompok pinggiran di Suriah, Beirut berhasil mempertahankan reputasinya sebagai salah satu kota yang santai dan terbuka untuk pesta. Beirut ternyata pernah dikenal sebagai Paris dari Timur Tengah. Julukan ini tersemat karena suasana kosmopolitannya. Gaya Paris terlihat jelas dalam budaya, arsitektur, kuliner, dan gaya hidup Beirut. Belum lagi warisan sejarahnya juga sebanding dengan pesona historis yang ditunjukkan oleh ibu kota Prancis, Paris. Lebanon memiliki industri anggur yang terkenal hingga ke mancanegara. Salah satu yang populer adalah anggur merah Chateau Mouser. Selama beberapa generasi, merek ini telah memanjakan dunia dengan orisinalitas cita rasa anggurnya yang kelas dunia. Kebun anggur di Beirut dan seluruh Lebanon tumbuh subur karena kondisi cuaca ideal di iklim Mediterania. Hal ini tentu memberikan lingkungan yang mendukung bagi varietas anggur asli. Banyak yang mengira Lebanon hanya memiliki dua musim, musim panas dan dingin. Padahal negara ini memiliki 4 musim, seperti halnya di Turki dan Eropa, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Jadi, ada kalanya suhu udara meninggi di saat musim panas yang membuat suasana di dalam ruangan sumpek dan gerah. Tak heran sebagian penduduk Beirut dan kota-kota besar lainnya berpindah ke daerah gunung selama musim panas. Disusul pohon-pohon yang meranggas dan menggugurkan dedaunannya di musim gugur. Suhu udaranya cenderung stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Meskipun Lebanon memiliki tantangan dan konflik sejarah, negara ini juga menawarkan banyak daya tarik dan warisan budaya yang kaya dan keindahan alamnya. Kuil Baalbek atau Kuil Bacchus adalah sebuah bangunan kuno Romawi yang sangat megah yang terletak di lembah Beka, Al-Bika, dan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1984. Diprediksi Kaisar Romawi Antoninus Pius adalah orang yang membangun kuil ini pada abad kedua Masehi. Meskipun informasi tersebut belum jelas hingga masa penaklukan oleh Yunani pada abad keempat. Sementara itu, pada akhir abad ke-19, sebuah ekspedisi dari Jerman berhasil menemukan 2 kuil besar di situs ini. Namun pada tahun 1970-an, selama Perang Saudara di Lebanon, situs ini digunakan sebagai benteng pertahanan oleh pasukan Palestina dan Suriah. Serta saat ini kuil tersebut berada dalam zona terlarang VCO di perbatasan timur. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Lebanon berada di peringkat ketiga dalam hal mengkonsumsi rokok. Faktanya, usia minimum untuk merokok adalah 18 tahun, sedangkan jumlah perokok di negara ini melebihi dari 1,1 juta orang di atas usia tersebut. Meskipun pemerintah melarang merokok di ruang umum, namun hotel-hotel diizinkan untuk menyediakan 20% kapasitas ruang untuk perokok. Bahkan pemerintah memberikan larangan iklan rokok di media massa dan tempat penjualan mulai berlaku pada tahun 2012. Dan sejak itu jumlah perokok mengalami penurunan sebesar 34,7%. Negara ini memiliki sebanyak 16 hari libur nasional, yang hanya berbeda sedikit dari India dan Kolombia yang memiliki 18 hari libur nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk berdasarkan aspek agama.
Sebab Lebanon memiliki banyak kelompok agama yang diakui secara resmi, dan sistem politik berdasarkan pembagian kekuasaan berdasarkan aliran agama. Karena faktor sensitivitas agama, negara ini memiliki lebih banyak hari libur, seperti 2 hari libur untuk Paskah, untuk mengakomodasi umat Kristen Ortodoks dan Katolik, serta hal yang serupa untuk Idul Fitri.